waktu di tahun 2018, aku belum tahu caranya manajemen waktu. Nilaiku tuh jelek banget teman-teman, hanya 309. Dan banyak soal yang aku kerjakan asal-asalan. Nah, di tahun 2019 lalu aku mengikuti SKD, itu waktuku malah lebih teman-teman. Jadi aku lebih nyantai, semua soal sudah aku kerjakan, waktunya masih lebih, aku gunakan untuk meneliti. Nah, di tes 2019 kemarin, alhamdulillah nilaiku meningkat tajam dari 309 menuju ke 383. Itu menurutku lumayan meningkat sih teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sylvie Nurul Fatwa. Stay tune terus dan jangan di skip-skip ya, agar kalian tidak miss informasi. Jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom komentar. Insya Allah pasti akan aku balas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Sylvie di channel Sylvie Nurul Fatwa. Kali ini aku akan share pengalamanku dan strategiku dalam persiapan mengikuti tes CPNS SKD sesuai pengalamanku di tahun 2019. Nah, karena sekarang teman-teman sedang mempersiapkan dan banyak yang sedang akan berjuang mengikuti tes SKD CPNS 2021, maka aku akan share pengalamanku ke teman-teman semua tentang bagaimana cara memanajemen waktu dalam mengikuti tes SKD CPNS. Nah, sebelumnya aku mau cerita. Dulu aku mengikuti tes SKD CPNS 2 kali ya teman-teman, di tahun 2018 dan tahun 2019. Di tahun 2018 itu aku gagal teman-teman, karena aku belum bisa memanajemen waktu dalam mengerjakan soal CAT. Jadi dulu aku dalam mengerjakan soal CAT itu banyak soal yang belum aku kerjakan, padahal waktu tinggal 1 atau 2 menit. Jadi sekitar ada 10 soal itu aku asal-asalan ngerjainnya teman-teman, karena aku belum bisa manajemen waktu sehingga aku kekurangan waktu. Nah, setelah itu aku belajar dari kesalahanku itu, dari kekuranganku, kira-kira bagaimana sih cara dalam memanajemen waktu agar kita tidak kehabisan waktu dalam mengerjakan soal CAT SKD itu. Nah, kali ini akan aku share bagaimana caranya. Aku akan membaginya ke dalam 3 ya teman-teman, 3 bagian. Yang pertama yaitu persiapan sebelum tes CAT SKD. Yang kedua yaitu H-1 sebelum pelaksanaan tes SKD. Dan yang ketiga adalah pada saat mengerjakan soal tes SKD. Nah, yang pertama mengenai persiapan sebelum tes. Jadi berarti persiapan jauh-jauh hari sebelum tes ya teman-teman. Kalau menurut pengalamanku pribadi, dulu aku sebelum tes sudah mempersiapkan belajar materi-materi yang belum aku kuasai, yang masih aku merasa kurang di materi itu, aku persiapkan jauh-jauh hari. Aku pelajari. Nah, untuk 3 bulan sebelum tes, atau kalau sekarang kan mendekati tes ya, 1 bulan sebelum tes, kalau bisa teman-teman itu latihan soal CAT setiap hari teman-teman. Kalau dulu aku setiap hari. Nah, kalau teman-teman terserah sebisanya teman-teman, seluangnya waktu teman-teman. Tapi kalau bisa sebelum tes yang beneran itu teman-teman harus simulasi dulu tes CAT, agar nanti pada waktu mengerjakan soal CAT yang beneran teman-teman tidak gugup dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Kalau dulu aku mengerjakan soal CAT 100 soal setiap hari teman-teman, plus pembahasannya. Nah, jadi dulu aku terbiasa mengerjakan soal itu dengan ada waktunya teman-teman. Kalau kita latihan dengan CAT dan latihan tanpa CAT itu pasti beda teman-teman. Kalau CAT kan ada waktunya, jadi ada target waktunya yang harus selesai dalam waktu sekian, sejumlah sekian soal. Nah, kalau kita belajar sendiri tanpa ada waktunya, itu kan kita jadi merasa seperti santai-santai gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada target waktu. Nah, jadi kita lebih santai. Tapi kalau dengan CAT, dengan sistem CAT benar-benar ada waktunya, kita itu jadi terbiasa mengerjakan soal dalam waktu yang cepat. Jadi kalau bisa 1 soal itu
kurang dari 1 menit teman-teman. Karena sekarang ya jumlahnya itu kan banyak teman-teman soalnya. Ada penambahan soal di TKP. Dulu TKP hanya 35, sekarang jumlah TKP 45 soal. Kalau TWK dan TIU tetap ya TWK 30 soal, TIU 35 soal dalam waktu 100 menit. Kalau dulu pas zamanku 2019 itu kan 100 soal dalam waktu 90. Kalau sekarang 110 soal dalam waktu 100 menit. Nah, bayangkan teman-teman, itu kan banyak sekali soalnya. Ya, melebihi waktunya. Jadi, kalau bisa ya 1 menit kurang 1 soal kurang dari 1 menit, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan teman-teman rajin-rajin latihan CAT itu tadi. Jadi, dengan kita mengerjakan soal CAT, ada waktunya, dengan bacaan-bacaan yang panjang seperti itu, kita jadi terbiasa mengerjakan dengan waktu yang lebih cepat, ya. Jadi terbiasa kita mengerjakan CAT itu akan terbiasa kita otomatis kita akan mengerjakannya dengan cepat. Karena kita sering mengerjakan dan latihan soal CAT. Dan ketika membaca soalnya kalau bisa itu fokus teman-teman ya. Fokus. Kalau dulu aku di tahun 2018 aku belum bisa manajemen pengerjaan soalnya, jadi aku membaca soalnya tuh sambil komat kamit teman-teman. Walaupun nggak bersuara tapi sambil komat kamit mulutnya. Tapi kalau tahun 2019 aku membaca dengan tenang, dengan fokus, tidak bersuara, juga tidak komat kamit. Jadi lebih efisien teman-teman kalau mengerjakan seperti itu menurutku. Nah, kalau kita terbiasa mengerjakan soal CAT sebelumnya, kita berlatih, pasti akan lebih mudah dalam memahami soal, lebih mudah dalam membaca soalnya juga, karena soalnya itu kan biasanya panjang-panjang ya. Nah itu jadi kita bisa terbiasa dalam mengerjakan soalnya, membaca soal, memahami soal, dan mengerjakan soal tersebut. Nah, persiapan sebelum tes SKD selain latihan soal CAT itu juga aku biasanya membuat catatan-catatan kecil tentang materi-materi yang kisi-kisi materi yang akan diteskan itu juga dari FR teman-teman yang sudah tes. Nah, biasanya kan teman-teman yang sudah tes itu pada nyebar FR ya, biasanya aku catat ke dalam catatanku itu teman-teman. Nah, jadi nanti sebelum tes kita bisa baca-baca dari catatan-catatan itu saja. Jadi kita sudah tidak buka buku-buku lagi yang buku-buku CPNS itu sudah tidak kita baca lagi. Jadi hanya baca catatan-catatan itu saja. Nah, selain itu kita harus menjaga stamina dan kesehatan ya. Karena apa? Karena kalau kesehatan kita menurun, stamina kita menurun, itu juga dapat mempengaruhi kita ketika mengerjakan soal CAT teman-teman. Kita menjadi tidak fokus dan kita konsentrasi kita pasti akan terganggu ya apabila kita pusing atau flu, batuk atau apa, atau diare. Jadi kalau bisa kita itu jaga kesehatan, jaga stamina apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, itu adalah tips persiapan sebelum tes SKD. Lalu yang kedua yaitu persiapan H-1 sebelum pelaksanaan tes SKD. Jadi dulu H-1 sebelum pelaksanaan tes SKD aku selalu cek lokasi teman-teman. Ya, pastikan lokasinya di mana tempatnya kita harus cek dulu. Jadi besok ketika tes kita sudah tenang, sudah siap untuk tes. Itu cek lokasi. Selain cek lokasi, juga aku sebelum tes pasti aku cari penginapan dulu teman-teman agar aku tidak capek dan bisa beristirahat sebelumnya. Jadi biar pikiran itu fresh, mengerjakan soal juga fresh kalau kita tidak capek. Kalau kita capek, pasti bawaannya juga akan males ya teman-teman. Seumpama nih kita nggak cari penginapan, kita dari luar kota langsung menuju ke tempat tes. Nah itu pasti akan berpengaruh teman-teman, kita pasti capek, pusing iya, seperti itu. Itu kalau menurutku sih. Jadi dulu aku sebelum tes pasti cari penginapan dulu agar bisa istirahat sebelumnya dan agar otak kita juga fresh ketika berpikir. Nah, selain itu juga pastikan teman-teman membawa semua persyaratan yang disyaratkan dalam mengikuti tes SKD ya teman-teman. Jangan lupa syaratnya apa saja dibawa, jangan sampai ada yang ketinggalan agar kita tidak ada masalah ketika dalam menuju ke tempat tes. Nah,
Selanjutnya yaitu tips tentang strategi memanajemen waktu pada saat pelaksanaan tes SKD. Jadi sekarang itu kan tes SKD kan TWK 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP ada penambahan 45 soal teman-teman. Jadi totalnya adalah 100 soal ya, 110 soal, maaf. Jadi totalnya 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit. Gimana itu kira-kira teman-teman ya? Berarti kita harus mengerjakan satu soal kurang dari 1 menit dong. Ya, benar sekali. Jadi kita harus mengerjakan satu soal kurang dari 1 menit. Kalau menurut pengalamanku dulu aku mengerjakan TKP dulu teman-teman. Jadi aku langsung menuju ke nomor 66. Langsung aku kerjakan, aku nggak ngelirik-ngelirik waktu, nggak ngelirik depan, ngelirik belakang, samping kanan, aku fokus. Karena apa? Kalau kita ngelirik depan, samping kanan, dan mereka sudah banyak yang terisi, kita belum, itu akan mempengaruhi psikologis kita teman-teman. Jadi kita akan tambah panik, tambah gugup karena melihat teman-teman yang lain sudah mengerjakan banyak soal, sementara kita belum. Kita malah asyik melihat kanan kiri. Jadi kalau bisa tetap fokus di soal kita masing-masing, tetap fokus di komputer kita masing-masing, jangan melirik kanan dan kiri ya. Kalau dulu aku mengerjakan TKP dulu, kemudian TWK dan TIU. Nah, kalau tips dari aku ya teman-teman untuk tes CPNS 2021 ini, kalau menurutku kerjakan soal TKP dulu ya teman-teman. Soal TKP ada 45 soal. Kalau bisa dalam waktu 40 menit kerjakan soal TKP dulu. Selesaikan semua. Ya, usahakan selesaikan semua. Setelah 40 menit teman-teman langsung menuju ke soal nomor 1 yaitu TWK. Langsung kerjakan TWK 30 soal dalam waktu 25 menit. Nah, kalau ada soal yang susah, lewati saja teman-teman, skip saja. Cari soal yang mudah dulu, tinggal soal yang susah ya. Soal yang susah tinggal saja. Kita kerjakan yang mudah dulu. Dalam waktu berapa tadi teman-teman? 25 menit. Jadi kita kerjakan 30 soal itu, kerjakan yang mudah dulu dalam waktu 25 menit. Setelah 25 menit, kemudian kita menuju ke soal TIU teman-teman. TIU ada 35 soal, kita kerjakan dalam waktu 30 menit. Nah, kita usahakan kerjakan semua soal TIU itu teman-teman ya. Nah, berarti tadi kan sudah ada waktu 95 menit ya untuk kita mengerjakan. Masih sisa waktu 5 menit. Nah, 4 menitnya kita gunakan untuk melihat soal TWK. Apabila belum ada yang kosong, kita isi. Kemudian yang 1 menit lagi kita gunakan untuk meneliti apakah semua soal sudah dikerjakan atau belum. Jika belum, kita isi. Nah, itulah cara kita dalam memanajemen waktu teman-teman. Jadi dengan cara seperti itu kita akan bisa mengerjakan soal SKD itu dengan tepat ya, karena ada target waktu-waktunya, sudah kita target sebelumnya. Jadi TKP 45 soal, usahakan kerjakan semua dalam waktu 40 menit, kemudian TWK 25 menit untuk mengerjakan soal yang mudah-mudah dulu, yang susah ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, TIU dalam waktu 30 menit, kerjakan semua. Masih ada sisa waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang masih kosong, dan 1 menit untuk meneliti soal-soal yang kira-kira masih ragu. Seperti itu teman-teman. Itu adalah strategi memanajemen waktu dalam mengerjakan soal CAT SKD. Nah, kalau itu tips dari aku, menurutku pengalaman pribadi. Jadi dulu aku memanajemen waktu dalam mengikuti CAT SKD itu teman-teman. Menurutku itu efisien ya teman-teman, karena sebelumnya pas waktu aku gagal itu di tahun 2018 aku belum tahu caranya manajemen waktu. Nilaiku tuh jelek banget teman-teman, hanya 309, dan banyak soal yang aku kerjakan asal-asalan. Nah, di tahun 2019 lalu aku mengikuti SKD, itu waktuku malah lebih teman-teman. Jadi aku lebih nyantai, semua soal sudah aku kerjakan, waktunya masih lebih aku gunakan untuk meneliti. Nah, di tes itu, tes 2019 kemarin, alhamdulillah nilaiku meningkat tajam dari 309 menuju ke 383. Itu menurutku lumayan meningkat sih teman-teman, daripada yang tahun 2018 pada waktu aku gagal itu. Itu karena apa? Karena aku sudah mempersiapkan dengan matang sebelum tes
SKD aku sudah sering latihan soal CAT, dan ketika tes SKD aku juga memanajemen waktu mengerjakan soal TKP dulu, kemudian TWK dan TIU. Itu menurut pengalamanku pribadi, teman-teman. Jadi tipsnya seperti itu ya, target waktunya, kemudian kalau mengerjakan soal itu jangan tengok-tengok, kalau bisa teman-teman tetap fokus. Jangan lupa yang pertama itu berdoa, fokus berdoa, minta dimudahkan, seperti itu ya teman-teman. Insya Allah kalau semua itu dilakukan, maka teman-teman akan mudah dalam mengikuti tes SKD CPNS. Nah, jadi itulah tips dari aku. Aku doakan semoga teman-teman yang mengikuti tes SKD CPNS maupun P3K semoga tahun ini bisa lolos ya teman-teman. Oh ya, strategi dan tips aku tadi bisa diterapkan untuk CPNS dan untuk P3K ya teman-teman. Tinggal nanti P3K disesuaikan dengan target waktu dan materi yang diteskan. Misalnya tes wawancara, sosial kultural, manajerial seperti itu disesuaikan dengan waktunya, membuat perencanaan waktu. Jadi target waktu dalam mengerjakan soal tesnya. Seperti itu ya teman-teman. Aku doakan semoga semuanya berhasil lolos CPNS dan P3K di tahun 2021 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.